Ikan mas koki menjadi salah satu ikan hias yang sangat digemari di Indonesia. Maka tak heran jika banyak yang ingin mengetahui cara budidaya ikan mas koki yang cantik ini. Karena memang peluang bisnis budidaya ikan hias seperti ini cukup menjanjikan. Karena selain ikan hias ini memang sangat populer, harga ikan mas koki juga terbilang cukup mahal dan stabil. Tentunya, jika bisa menyediakan ikan mas koki dalam jumlah yang banyak, dapat menjadi pemasukan yang lumayan ya. Lalu bagaimana sih kira-kira cara budidayanya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Sebelum jauh kita membahas cara budidaya ikan mas koki ini, sahabat harus tahu dulu nih jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis ikan mas koki yang ada di pasaran, dan di antaranya yang terpopuler dan memiliki harga paling tinggi adalah sebagai berikut. Ikan mas koki kaliko. Penamaan kaliko didapat dari jumlah warna yang dimiliki oleh ikan dengan sisik transparan yang terdiri dari 5 warna dasar, yaitu hitam, putih, biru, dan salah satu warnanya lagi merah, coklat, kuning, dan orange. Ikan ini memiliki beragam warna dari proses persilangan yang telah terjadi dalam waktu kurun yang tidak sebentar. Ikan mas koki lionhead. Ikan ini awal mulanya berasal dari Cina. Ikan ini dapat bertahan hidup sahabat hingga 15 tahun bahkan lebih, dan termasuk ikan yang friendly terhadap ikan lain. Dinamai lionhead karena memiliki tonjolan di atas kepalanya. Itulah karakteristik utama dari ikan ini. Ikan ini berenang lamban, sehingga apabila ia dicampur dengan ikan yang bergerak cepat, dikhawatirkan ia tidak mendapatkan jatah makan. Ikan mas koki sukiyu atau pompon. Secara umum jenis ikan ini memiliki karakteristik yang sama dengan ikan mas koki lionhead, dengan jaringan menyerupai kumis di bagian mulutnya. Sama halnya dengan ikan mas koki lainnya, ikan ini memiliki warna yang mirip dengan yang lain, yaitu kaliko, pancawarna, merah, dan merah putih. Ikan mas koki bubble eye. Ikan ini memiliki penampakan unik, yaitu ukuran bola mata yang besar. Hal ini sebenarnya mengganggu penglihatan dan juga gerakan berenangnya. Ditambah lagi ukuran tubuhnya yang bulat dan tambun menyebabkan gerakannya tidak lincah dan lamban, sehingga ikan ini tidak akan kebagian jatah makanan jika dicampur dengan jenis ikan lain yang bergerak cepat. Ikan mas koki rancu. Jenis ini bisa dibilang paling populer sahabat di antara jenis ikan mas koki lain yang sering menjadi bintang di kontes ikan koki. Ikan ini menjadi primadona di banyak negara seperti Jepang, China, Thailand, dan Indonesia sendiri. Tentu saja, untuk mendapatkan kualitas yang baik dari jenis ini diperlukan perlakuan yang lebih intensif ya. Itulah sebabnya harga ikan hias yang satu ini terbilang tidak ramah kantong, sekitar 600 ribuan pada ukuran 8 cm bergantung kondisi dan kualitas ikan. Luar biasa bukan? Nah, yuk kita simak sekarang caranya sahabat. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Menyiapkan akuarium. Untuk memulai budidaya ikan mas koki, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menyiapkan akuarium.
Gunakan akuarium dengan dimensi panjang 80 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Ukuran ini dirasa paling ideal agar perawatannya tidak sulit dan mudah untuk mengontrol kualitas air. Memelihara ikan hias tentunya membutuhkan perlakuan khusus ya dibandingkan memelihara ikan konsumsi. Misalnya lele, cara budidaya ikan nila atau gurami, kamu harus lebih memperhatikan perawatan agar mendapatkan kualitas ikan hias yang tinggi. Agar dapat menjadi pembudidaya yang sukses, kamu harus lebih concern terhadap kualitas ketimbang kuantitas dari komoditi yang akan kamu budidayakan. Memilih jenis ikan. Pilih jenis ikan mas yang akan kamu budidayakan. Ada baiknya kamu fokus pada salah satu jenis ikan mas koki dahulu sebelum menambah lebih banyak varietas ikan mas koki yang lain. Setelah kamu sudah memilih jenis yang akan kamu budidayakan, selanjutnya kamu harus mengawinkan indukan jantan dan betinanya. Berikut tips memilih indukan yang berkualitas. Ikan agresif atau tidak loyo dan berdiam diri di dalam akuarium. Warna ikan cerah dan tidak ada bercak luka. Ikan sedang tidak terkena penyakit apapun. Fisik ikan lengkap atau tidak cacat sedikit pun. Bedakan indukan koki jantan dan betina. Berikut beberapa perbedaan di antara keduanya. Ikan mas koki jantan. Ikan mas koki jantan sahabat mempunyai perbedaan pada sirip. Kebanyakan ikan koki jantan akan memiliki sirip dengan bintik-bintik putih pada bagian sisi siripnya. Kamu harus memperhatikan anus ikan mas koki. Pada ikan mas koki jantan memiliki kecenderungan anus berpenampakan agak rata. Pada ikan mas koki jantan mempunyai bentuk tubuh secara keseluruhan yang berbeda dengan ikan mas koki betina. Ikan mas koki jantan akan cenderung ramping. Ikan mas koki betina. Untuk ikan mas koki betina tentunya berbeda dari ikan mas koki jantan. Pada bagian sirip ikan mas koki betina tidak akan ditemukan bintik-bintik putih pada sirip alias mulus. Pada bagian anus tentu saja ada perbedaan ya antara ikan mas koki jantan dengan ikan mas koki betina. Bentuk anus ikan mas koki betina akan lebih menonjol dibandingkan dengan ikan mas koki jantan. Bentuk juga postur tubuh yang dimiliki oleh ikan mas koki betina juga berbeda dengan yang jantan. Ikan mas koki betina akan cenderung mempunyai bentuk tubuh bulat dan sedikit gendut. Hal ini dapat terlihat dengan jelas jika kamu membandingkan kedua ikan secara langsung. Mengawinkan indukan ikan. Taruh indukan ikan mas koki dalam akuarium yang sebelumnya sudah diberi tanaman enceng gondok. Tanaman ini dapat berfungsi untuk memberikan kenyamanan saat ikan mas koki kawin dan sebagai tempat menaruh telur yang telah dibuahi. Sahabat, seekor ikan mas koki jantan dapat membuahi 2 ekor ikan mas koki betina, seperti halnya proses perkawinan pada ikan jenis lain. Ikan mas koki akan mengawali proses perkawinan dengan kejar-kejaran antara ikan mas koki jantan dan betina. Setelah itu ikan mas koki jantan akan membuahi telur-telur yang dikeluarkan ikan mas koki betina. Pembuahan ini disebut dengan pembuahan eksternal. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan tanaman air lainnya dan juga menambahkan kakapan atau media khusus untuk menempatkan telur ikan.
Perawatan anakan atau burayak ikan mas koki. Sahabat, telur-telur yang telah dibuahi oleh ikan pejantan akan menetas menjadi larva ikan kurang lebih sekitar 2-4 hari. Karena banyaknya telur yang dikeluarkan ikan, tentu tidak semuanya berhasil menetas ya. Telur-telur yang tidak menetas sebaiknya segera diambil supaya tidak membusuk dan mengotori akuarium. Setelah telur tadi sudah menetas dan berubah menjadi larva, kamu tidak perlu langsung memberikan anakan ikan koki makanan. Hal ini karena anakan ikan tersebut masih memiliki cadangan makanan, yaitu berupa buntalan kuning mirip seperti kuning telur di area perut larva ikan. Asupan makanan ini dapat memenuhi kebutuhan ikan selama kurang lebih 3-4 hari. Setelah habis, maka kamu perlu memberikannya makanan. Untuk larva ikan, sebaiknya kamu memberikan makanan berupa kuning telur rebus. Setelah usia ikan menginjak 14 hari, bisa mulai kamu berikan pakan cacing sutra, namun harus disaring terlebih dahulu. Dalam memberikannya, cukup berikan sedikit demi sedikit. Perkirakan pakan yang diberikan bisa langsung habis, karena sisa-sisa makanan tersebut dapat mengotori air dan membuatnya menjadi keruh. Selalu kontrol kondisi air akuarium, karena larva ikan masih sangat sensitif dengan kondisi air yang tidak stabil. Nah, itulah tadi cara budidaya ikan mas koki di akuarium paling mudah bagi pemula. Siap mencoba caranya sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.